Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 5 APG SD, mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan, akan menjelaskan sedikit tentang hakikat kewirausahaan dan pendidikan kewirausahaan di sekolah. Selamat menyimak. Nah, materi yang akan kita sampaikan yang pertama itu mengenai hakikat kewirausahaan, yang selanjutnya mengenai karakteristik kewirausahaan, lalu pendidikan kewirausahaan di sekolah, lalu nilai-nilai pokok dalam pendidikan kewirausahaan, dan yang terakhir mengenai prinsip pengembangan pendidikan kewirausahaan di sekolah. Baik, yang pertama itu ada hakikat kewirausahaan. Kewirausahaan secara etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha itu berarti perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Menurut pendapat lain, menurut Dr. Andes Djoko Untoro, menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan suatu keberanian yang dimiliki seseorang dalam melakukan berbagai upaya agar kebutuhan hidup bisa terpenuhi, menggunakan kemampuan dan juga memanfaatkan potensi yang dimiliki agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah nilai-nilai yang membentuk karakter dan perilaku seseorang yang selalu kreatif, berdaya, bercipta, berkarya, dan bersahaja, dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Ada beberapa karakteristik kewirausahaan menurut Geoffrey. Yang pertama yaitu percaya diri. Seorang wirausaha harus mempunyai watak kepercayaan diri yang kuat, ketidaktergantungan terhadap orang lain, dan individualistis. Yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Hal ini berkaitan dengan prestasi, berorientasi dengan laba, mempunyai dorongan kuat, energik, tekun dan tabah, tekad kerja keras, serta inisiatif. Yang ketiga yaitu berani mengambil resiko dan mempunyai tantangan. Hal ini seorang wirausaha harus mengambil resiko yang wajar. Yang keempat yaitu kepemimpinan. Nah, seorang wirausaha ini harus mempunyai jiwa kepemimpinan, mudah beradaptasi dengan orang lain, dan terbuka terhadap saran dan kritik. Yang kelima yaitu kerasionalan. Hal ini meliputi inovatif, kreatif, dan fleksibel. Yang terakhir yaitu berorientasi pada masa depan, yang mencakup memiliki visi dan perspektif terhadap masa depan. Selanjutnya, ada karakteristik kewirausahaan menurut Thomas W. Zimmerer dalam Sanawiri dan Iqbal tahun 2018. Yang pertama, desire for responsibility, memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Yang kedua, preference for moderates, yaitu selalu menghindari resiko yang terlalu rendah dan terlalu tinggi. Yang ketiga, confidence in their ability to succeed, yaitu memiliki kepercayaan diri untuk memperoleh kesuksesan. Yang keempat, desire for immediate feedback, itu selalu menghendaki umpan balik dengan segera. Yang kelima, high level of energy, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginan demi masa depan yang lebih baik. Yang keenam, future orientation, yaitu berorientasi serta memiliki perspektif dan wawasan jauh ke depan. Yang ketujuh, skill at organizing, yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. Dan yang terakhir ada value of achievement over money, yaitu lebih menghargai prestasi daripada uang. Pendidikan kewirausahaan di sekolah.
Apa itu pendidikan kewirausahaan? Pendidikan kewirausahaan adalah seperangkat program pendidikan yang di dalamnya mencakup isi, metode, dan aktivitas yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kewirausahaan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada peserta didik. Pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat diintegrasikan pada kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Menurut Isro Sosiawan 2013, pendidikan kewirausahaan dapat diintegrasikan melalui: pertama, pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Kedua, dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga, dalam bahan dan buku ajar. Keempat, pengintegrasian melalui kultur sekolah. Yang kelima, pengintegrasian melalui muatan lokal. Pertama, pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran, yaitu penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pembelajaran, sehingga terbentuknya karakter wirausaha pada peserta didik melalui pembiasaan nilai-nilai kewirausahaan dalam proses pembelajaran. Nilai tersebut diantaranya nilai mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, kepemimpinan, orientasi pada tindakan, dan kerja keras. Kedua, dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat pada peserta didik. Ketiga, pengintegrasian dalam bahan atau buku ajar, yaitu diintegrasikan pada bahan ajar baik dalam penyampaian materi, tugas, maupun evaluasi. Keempat, pengintegrasian melalui kultur sekolah. Kultur atau budaya sekolah ini adalah suasana kehidupan sekolah di mana tumbuhnya keyakinan dan nilai-nilai tertentu yang dianut oleh sekolah tersebut. Nilai-nilai tersebut selalu dibiasakan sehingga menjadi kultur atau budaya yang menjadi ciri khas sekolah tersebut. Kelima, pengintegrasian melalui muatan lokal, yaitu melalui penyusunan silabus dan RPP yang muatan maupun kegiatan pembelajarannya dapat memfasilitasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan. Nilai-nilai pokok dalam pendidikan kewirausahaan. Yang pertama, jujur, yaitu upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang kedua, disiplin, yaitu upaya perilaku tertib yang patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang ketiga, kerja, yaitu upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan. Yang keempat, kreatif, yaitu upaya untuk menghasilkan cara atau hasil yang berbeda dari produk atau jasa yang telah ada. Yang kelima, ada inovatif, yaitu upaya untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Yang keenam, mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain. Yang ketujuh, ada tanggung jawab, yaitu upaya seseorang yang mau dan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ini seperti sifat dan perilaku dari seseorang itu. Kemudian, ada kerjasama, yaitu upaya menjadikan dirinya mampu menjalin hubungan dengan orang lain dalam melaksanakan tindakan dan pekerjaan. Yang kesembilan, ada kepemimpinan, yaitu seseorang yang selalu terbuka terhadap saran dan kritik, mudah bergaul, bekerja sama, dan mengarahkan orang lain. Yang kesepuluh, ada pantang menyerah, yaitu ulet, yaitu seseorang tidak mudah menyerah untuk mencapai suatu tujuan dengan berbagai alternatif. Yang ke-11, berani menanggung resiko, yaitu kemampuan seseorang untuk menyukai pekerjaannya yang menantang, berani, dan mau mengambil resiko kerja. Yang ke-12, ada komitmen, yaitu
kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang itu sendiri terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Yang ke-13 ada realistis, yaitu kemampuan menggunakan fakta atau realita sebagai landasan berpikir yang rasional. Yang ke-14 ada rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang berupaya untuk mengetahui secara mendalam dan luas dari apa yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Yang ke-15 ada komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ke-16 ada motivasi kuat untuk sukses, yaitu sikap dan tindakan yang selalu mencari solusi terbaik. Yang ke-17 yang terakhir merupakan berorientasi pada tindakan, yaitu upaya untuk bertindak bukan menunggu sebelum sebuah kejadian yang tidak dikendalikan terjadi. Nah, yang terakhir yaitu ada prinsip pengembangan pendidikan kewirausahaan di sekolah. Yang pertama yaitu proses pengembangan nilai-nilai kewirausahaan merupakan sebuah proses panjang dan berkelanjutan. Nah, di sini artinya bahwa pengembangan nilai-nilai kewirausahaan dari peserta didik itu tidak secara instan, tetapi melalui proses yang panjang dan berkelanjutan. Dimulai dari peserta didik itu masuk sekolah sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu materi nilai-nilai kewirausahaan bukanlah bahan ajar biasa. Di sini artinya materi nilai-nilai kewirausahaan itu tidak dijadikan pokok bahasan, sama halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur pada mata pelajaran PKN, IPA, IPS, dan lain-lain. Tetapi nilai-nilai kewirausahaan ini tuh diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran, dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan materi pokok bahasan untuk mengembangkan nilai-nilai kewirausahaan. Jadi di sini artinya untuk mengembangkan atau menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada peserta didik itu, guru tidak perlu mengubah pokok bahasannya, tetapi cukup menggunakan pokok bahasan yang ada. Yang terakhir yaitu digunakannya metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu keberanian yang dimiliki seseorang dalam melakukan berbagai upaya agar kebutuhan hidup bisa terpenuhi, menggunakan kemampuan dan juga memanfaatkan potensi yang dimiliki agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Pendidikan kewirausahaan adalah seperangkat program pendidikan yang di dalamnya mencakup isi, metode, dan aktivitas yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kewirausahaan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada peserta didik. Sekian pemaparan materi tentang hakikat kewirausahaan dan pendidikan kewirausahaan di sekolah. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.